Kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran COVID-19 telah menyebabkan pengurangan jam kerja dan penurunan pendapatan di seluruh dunia. Organisasi Buruh Dunia International Labour Organization atau ILO menyampaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap lapangan kerja kini jauh lebih besar dari yang dikhawatirkan sebelumnya. Seperti apa kita simak bersama dalam Kantong Pekerja Kempis karena Corona. Dalam studi terbaru, ILO menemukan jumlah jam kerja global pada kuartal kedua ini mengalami penurunan hingga 17,3%, di mana angka ini setara dengan 495 juta jam penuh waktu. Nah, kehilangan jam kerja global pada periode ini jauh turun lebih drastis dari perkiraan ILO sebelumnya, yaitu sekitar 14% atau setara dengan 400 juta jam penuh waktu. Nah, kemudian kita bergeser pada kuartal ketiga, seperti apa proyeksinya? Nah, proyeksi kehilangan jam kerja global ini juga dipandang belum akan pulih atau masih turun 12,1%, setara dengan 345 juta jam. Dan selanjutnya di akhir tahun atau kuartal keempat, proyeksi ILO untuk level skenario dasarnya adalah kontraksi 8,6%, setara dengan 245 juta jam penuh waktu. Sementara di level pesimis kita lihat ini bahkan anjlok lebih dalam 18%, dan kemudian di level optimisnya masih berkurang sebesar 5,7%. Nah, hingga saat ini memang tidak semua negara telah secara bertahap melonggarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial, apalagi kondisi pandemi COVID-19 dan ekonomi di berbagai negara memang tidaklah sama, terutama di negara berkembang atau negara dengan penghasilan yang lebih rendah, yang memang sejauh ini lebih memilih membuka aktivitas kerja untuk menghindari krisis ekonomi walaupun tren kasus COVID-19-nya masih meningkat. Nah, meski demikian, ILO turut menyoroti peningkatan kehilangan jam kerja juga terjadi di negara berkembang, terutama di sektor informal. Tercatat kehilangan jam kerja untuk negara berkembang ini telah mencapai 23,3% atau 240 juta pekerjaan penuh waktu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kondisi pembatasan aktivitas kerja sesuai kebijakan pembatasan di tiap negara di slide berikutnya. Nah, ILO menyebut secara keseluruhan sebanyak 94% pekerja global mengalami pembatasan aktivitas kerja. Lebih rinci kita lihat 32% adalah pekerja yang menetap di negara dengan aturan lockdown. Kemudian 50% adalah pekerja yang tinggal di negara dengan kebijakan penutupan tempat kerja di beberapa sektor namun tidak untuk seluruh aktivitas kerja. Nah, sementara yang terakhir 12% lainnya adalah berasal dari negara dengan kebijakan tanpa mewajibkan penutupan namun hanya merekomendasikan kebijakan penghentian aktivitas kerja untuk sementara. Kita lihat dampak dari penurunan aktivitas kerja tadi memang telah berimbas pada penurunan pendapatan global. Sejak kuartal pertama, ILO memprediksi pendapatan global ini telah menyusut 10,7% atau 3,5 triliun dolar. Nah, angka ini bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan angka ini merupakan 5,5% dari total PDB global yang ada di 3 kuartal pertama tahun lalu. Nah, penurunan pendapatan tertinggi ini terjadi pada negara berpenghasilan rendah ke menengah sebesar 15,1%. Kemudian negara berpenghasilan menengah dan yang ke atas ini adalah sebesar 11,4%. Sementara negara berpenghasilan rendah ini di atas 10% dan negara berpenghasilan tinggi ini turun paling sedikit di bawah 10% yaitu 9%. Nah, jika kerugian pendapatan global berikut ini tidak didukung oleh stimulus pemerintah seperti perlindungan sosial, maka tantangan pemulihan ekonomi global dinilai akan lebih sulit dihadapi. Lantas apakah paket stimulus fiskal ini sudah cukup ideal dan juga sudah merata? Kita akan lihat seperti apa. Stimulus fiskal dari pemerintah suatu negara sangatlah efektif membantu para pekerja yang terdampak pandemi. Hasil riset ILO menyebut jika porsi stimulus fiskal terhadap PDB suatu negara semakin besar, maka semakin kecil pula potensi angka kehilangan jam kerja yang juga terjadi. Sehingga ILO juga menilai penambahan stimulus fiskal sebesar 1% terhadap total PDB mampu mengurangi kerugian kehilangan jam kerja sebesar 0,8%. Dengan demikian, memang paket stimulus memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan juga mampu membantu krisis ketenaga kerjaan. Nah, sejauh ini sayangnya paket stimulus jumbo hanya difasilitasi oleh negara-negara maju dan tidak
tidak dimiliki oleh negara berkembang. Kita akan lihat berdasarkan negara dengan kelompok penghasilannya berikut ini, ada kesenjangan rasio stimulus yang kontras sekali terhadap angka kehilangan jam kerja. Bahkan ada perbedaan yang terlihat jelas antara negara berpenghasilan tinggi dengan juga negara-negara dengan berpenghasilan yang menengah dan bahkan yang rendah. Jika ditotalkan, posisi stimulus fiskal negara berpenghasilan rendah dan menengah hanyalah sebesar 982 miliar dolar. Terutama kita lihat ada catatan komparasi yang begitu signifikan di sini, di mana pemerintah negara berpendapatan rendah hanya mengucurkan stimulus sekitar 45 miliar dolar, sementara pemerintah negara berpendapatan menengah ini telah menyuntikkan dana yang bisa mencapai 937 miliar dolar. Nah, kesenjangan stimulus fiskal yang sangat jomplang ini dikhawatirkan memang mencerminkan buruknya perlindungan sosial di negara-negara berkembang. Sehingga salah satu solusinya adalah negara tersebut diharapkan bisa mengalihkan alokasi belanja publik dari pos lain untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Dan kesimpulannya, selain memerangi pandemi COVID-19, pemerintah dunia harus bertindak cepat untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial agar nantinya fenomena ledakan jumlah pengangguran dan kemiskinan tidak terjadi, apalagi sampai berlanjut hingga jangka panjang.